Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi siksa. Oleh sebab itu, kita perlu menghadapi virus corona yang sangat membahayakan ini dengan beberapa hal. Pertama, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperkuat taqarrub dan bertahajud, beribadah secara baik. Yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak doa-doa perlindungan diri agar dilindungi dari bahaya virus corona ini. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal bala, bahwa sedekah adalah bisa menutup 70 pintu musibah. Oleh sebab itu, kami atas nama Ikatan Dai Indonesia mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dengan harta kita untuk melawan virus corona, dan kita bisa salurkan sumbangan melalui ACT atau indonesiadermawan.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscribers media sosial IKADI, baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan Zoom yang dirahmati Allah, sebelum kita saksikan bersama program kajian setiap hari selama bulan Ramadan, hasil kerjasama antara IKADI dan Aksi Cepat Tanggap ACT selama 1,5 jam ke depan, izinkan kami menyampaikan informasi bahwa saat ini IKADI telah memiliki lembaga wakaf yang semakin memudahkan kita untuk berwakaf tunai dari aplikasi pembayaran online seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Caranya sangat mudah. Tinggal scan barcode lembaga wakaf IKADI yang kami sebarkan, kemudian masukkan jumlah nominal tunai yang ingin Anda wakafkan. Gampang bukan? Lembaga wakaf IKADI untuk umat, berkah, dan abadi. Menebar Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah yang akan semakin meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Syukur inilah yang selalu senantiasa kita hadirkan dalam semua keadaan, dalam setiap waktu yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Mensyukurinya adalah sarana kita untuk mendapat tambahan-tambahan kebaikan dunia, dan Allah persiapkan karenanya kebaikan yang amat sangat mulia, amat sangat membahagiakan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan alam, manusia pilihan, teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tuntunannya, sunnah-sunnahnya, bimbingan baginda dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, dan dalam kita bermuamalah. Senantiasa kita junjung tinggi, kita laksanakan. Insya Allah itulah cara kita untuk menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa IKD TV yang Allah muliakan. Allah menciptakan manusia tidak ada kata lain melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar semuanya, agar seluruhnya hanya beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan kenapa kita diciptakan, kenapa ada kehidupan dan ada kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah menciptakan, dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Untuk menjadikan sebagai alat uji siapa nanti yang paling baik amalnya. Tujuan hidup kita adalah beramal. Tujuan hidup kita adalah beribadah. Apalagi di bulan Ramadan ini yang disebut sebagai syahrul ibadah, bulan ibadah. Syahrul amali saleh, bulan amal saleh. Syahrul infaq, syahrul sedekah, syahrul qiyam, syahrul tilawah, syahrul siyam. Semuanya adalah ibadah-ibadah kita, amal soleh kita yang insya Allah di dunia Allah berkenan untuk menambah kebaikan-kebaikannya, dan ini menjadi investasi untuk akhirat kita. Insya Allah semuanya Bapak Ibu, kita termasuk yang layak dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, dengan ketaatan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah harta di bulan Ramadan, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Para ulama membagi ibadah secara garis besar kepada dua kategori, yaitu ibadah jasadiyah. Ibadah yang kita laksanakan dengan anggota tubuh kita. Salat, kita jalankan dengan anggota tubuh kita. Badan kita menjalankan ibadah. Tubuh kita terlibat dalam menjalankan ibadah. Tilawah, lisan kita. Demikian juga puasa dengan tubuh kita. Menjaga dari makan dan minum. Kita puasakan diri kita, tubuh kita seluruhnya. Ibadah haji dan ibadah umroh juga termasuk kategori ibadah jasadiyah. Kita melakukan perjalanan, melakukan gerakan. Kita melakukan tawaf dengan tubuh kita. Kita melontar jumroh. Kita pun ya lari-lari kecil ya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Semuanya ibadah yang dijalankan dengan tubuh kita. Namun ada ibadah yang kedua, ibadah maliyah. Ibadah yang kita jalankan dengan harta kita. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Zakat yang wajib, wakaf, infak, sedekah yang sunnah. Kita tunaikan dengan harta kita. Malah ini istimewanya Ramadan. Allah hadirkan ibadah harta yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yaitu zakatul fitri. Ibadah jiwa, ibadah harta yang wajib ditunaikan oleh semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa menghitung, tanpa melihat ya kepemilikannya, kekayaannya, tidak dihitung. Bayi baru lahir wajib dizakati zakat fitrah. Orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak berdaya, tidak berkemampuan, wajib zakat fitrah, fitri, yaitu oleh mereka yang berkemampuan, oleh keluarganya. Disinilah Allah mengingatkan bahwa ada ibadah harta yang kita jalankan dengan harta kita, dan ada ibadah fisik, jasadiyah, yang kita jalankan dengan anggota tubuh kita. Apa saja keistimewaan dari ibadah harta?
Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Ibadah harta dibandingkan dengan ibadah jasadiah dengan tubuh kita memiliki minimal 3 keutamaan, 3 karakteristik kelebihan. Yang pertama, ibadah harta selalu menjadi sarana ibadah fisik kita. Sebagai contoh misalnya sholat ibadah fisik. Tapi kita butuh sarana. Masjid, ya, ada sarana, ya, pakaian kita harus suci, sarana sejadah kita, ya, karpetnya, Masya Allah. Sarana prasarana kalau di masjid ada AC-nya, ada mimbar, ada mikrofonnya, sekian banyak yang dibutuhkan. Ya, agar imam terdengar suaranya, kita membutuhkan mikrofon. Agar kemudian seorang nyaman menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid, kita butuhkan air conditioner. Sekian banyak sajadah karpetnya, agar kemudian seseorang lebih khusyuk beribadahnya. Ibadah sholat yang disebut ibadah fisik membutuhkan ibadah harta sebagai sarananya. Jelas sekali kalau ibadah haji, maka dikenal dengan ongkos naik haji. Tidak mungkin orang beribadah haji tanpa ibadah harta. Ongkosnya, transportasinya, perbekalan selama di tanah sucinya, dan perbekalan untuk keluarganya yang ditinggalkan. Demikian juga agar ia dapat selalu menjaga kesehatannya, dibutuhkan juga sekian banyak makanan, minuman yang baik untuk kesehatan. Dibutuhkan harta. Tidak mungkin ibadah haji, ibadah umroh tanpa harta. Berarti ibadah harta sarana untuk kita menyempurnakan ibadah-ibadah fisik kita. Ibadah puasa yang kita jalankan membutuhkan harta. Kan ada sahur, kan ada berbuka puasa, kan ada ya kita menyiapkan menu yang khusus di bulan Ramadan supaya ini ya menyelerakan anak-anak kita berpuasa. Mereka bersemangat beribadah puasa. Bayangkan, harta tetap dibutuhkan meskipun kita untuk menunaikan ibadah fisik, ibadah jasadiah. Membaca Al-Quran, kita butuh mushaf. Dengan teknologi yang ada, handphone kita, laptop kita yang ada program, mushafnya tentu itu kita ya tunaikan dengan ibadah harta. Tidak mungkin hadirin hadirat ibadah fisik, ibadah jasadiah kita jalankan lebih baik, lebih sempurna tanpa ada ibadah harta yang ditunaikan. Apalagi zakat tadi, apalagi infak, sedekah. Bahkan terselenggaranya kajian online IKADI ini tentu karena ada keterlibatan orang-orang yang secara sukarela membantu dengan dananya. Di sini ada lembaga kemanusiaan ACT yang membantu agar tersiar kebaikan-kebaikan melalui media IKADI TV ini. Dan itu tentu akan menjadi sedekah jariah, amal yang tidak terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibadah harta apa keistimewaannya? Ibadah harta ini adalah ibadah ganti atas ibadah fisik yang tidak dapat ditunaikan karena uzur syar'i. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak mampu berpuasa membayar fidyah, mereka yang sakitnya menaun. Al-marad al-muzmin, yang dalam tanda kutip menurut ilmu pengetahuan medis tidak dapat disembuhkan dan tidak boleh berpuasa, maka ia mengganti fidyah. Atau orang yang sudah lanjut usia yang tidak mungkin berpuasa, maka ia membayar mengganti puasanya dengan ibadah harta. Fidyah itu ibadah harta karena memberi makan ya orang yang fakir miskin selama hari yang ditinggalkannya. Kafarat ya, kafarah atau sebagai tebusan atas sumpah yang dilanggar, kafaratul yamin, juga kita ganti dengan ibadah harta, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, ibadah harta. Kemudian juga orang yang menunaikan haji tamattu, mayoritas kita dari Indonesia akan menunaikan haji dengan cara tamattu. Maka wajib membayar dam. Dam itu ibadah harta karena hewan kurban. Bentuknya bentuk ibadah harta untuk menyempurnakan. Dan ini ya sebagai gantinya karena kita
menunaikan dengan cara tamattu, maka ada ibadah harta yang harus ditunaikan agar sempurna ibadah haji kita. Subhanallah. Ganti ibadah fisik dalam keadaan uzur syar'i adalah ibadah harta. Hadirin hadirat ma'asyiris shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ibadah harta ini istimewa. Karena ibadah harta ini menjadi juga ibadah yang pahalanya berkekalan. Meskipun orangnya sudah tiada, sudah meninggal dunia. Diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan" atau "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Seseorang yang meninggal tidak terputus amalnya kecuali 3. Ya, yang pertama sedekah jariyah. Para ulama hadis memahaminya termasuk Imam Nawawi adalah wakaf. Alhamdulillah lembaga IKADI sudah terdaftar sebagai lembaga wakaf resmi di Badan Wakaf Indonesia. Ini sarana agar ibadah harta itu nilai pahalanya berkekalan. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi tidak diputus pahalanya oleh Allah. Bandingkan dengan ibadah fisik. Orang wajib sholat ketika hidup. Setelah meninggal dunia, dia tidak dapat pahala sholat karena tidak bisa dilaksanakan. Dan tidak bisa diganti dengan harta. Tapi orang mewakafkan hartanya untuk masjid, lembaga ibadah, sarana sosial, sarana ekonomi, sarana dakwah, sarana pendidikan, lembaga-lembaga, ya pendidikan, lembaga dakwah. Maka meskipun ia sudah meninggal, harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan tadi dinilai pahala jariyah oleh Allah. Subhanallah. Tidak terputus. Ibadah harta luar biasa. Berkekalan meskipun orangnya sudah tiada, sudah berada di alam kubur. Pahalanya tetap mengalir. Tapi ibadah fisik, kalau orang sudah selesai, maaf, sudah selesailah ibadah yang dijalankan dengan fisiknya. Yang masih berlanjut adalah manakala ia pernah menjalankan ibadah waktu hidupnya, ibadah harta maksudnya, infak, sedekah, wakaf, maka itu berkontinu selama kemanfaatannya dirasakan oleh umat. Wakaf luar biasa. Orang berwakaf ya 10 juta dijadikan sebagai ya modal untuk masjid, sarana masjid, untuk kegiatan ibadah dan dakwah. Maka ini orangnya sudah meninggal dunia, pahalanya masih Allah berikan. Subhanallah. Ibadah harta. Makanya tadi disampaikan bagaimana kita ya menjaga diri, menjaga harta kita, khususnya di bulan Ramadan, ini yang teristimewa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tentang ibadah harta beliau di bulan Ramadan. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayatadarasul Qur'ana au kama qala Rasul. Rasul mencontohkan tentang dirinya karena bahasanya adalah Rasulullah, seorang yang sangat dermawan di setiap bulan tentunya. Tapi khusus di bulan Ramadan amat sangat dermawan, ya, lebih dermawan dari bulan-bulan yang lain. Bahkan saking dermawannya lebih cepat dari angin yang menghembus. Artinya tidak pernah terlewatkan, ya, tidak pernah tertinggal untuk ikut untuk memberikan hartanya sebagai ya ibadah harta yang dikekalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ada ibadah harta aftaras shaiman, memberi makan orang berbuka puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin ia mendapatkan pahala dari semua orang yang berpuasa yang ia berikan makanan hidangan berbuka. Bahasanya fattara, yaitu hidangan berbuka. Hidangan berbuka semua orang mampu karena berbuka itu ya beberapa biji korma, air mineral, air zam-zam misalnya atau air hangat, masya Allah itu dengan total harta ya berapa ribu dan semuanya bisa karena memang dianjurkan oleh Rasul. Namun sekarang ada yang pakai nasi kotak, silakan, itu melebihi. Ada yang pakai nasi box, silakan. Tapi bahasa Rasulnya supaya umatnya bisa menjalankan ibadah harta di bulan Ramadan, memberi hidangan berbuka puasa. Ringan. Tapi ini latihan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang mengkhususkan bulan ini untuk meningkatkan ibadah hartanya
kedermawanannya di bulan Ramadan. Kita umatnya, apalagi saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Banyak yang membutuhkan. Banyak yang terdampak. Subhanallah. Alhamdulillah kita selalu berta'awun, bekerja sama, saling tolong-menolong untuk memastikan ibadah harta semakin meningkat di bulan Ramadan ini. Bahkan tadi khusus Ramadan ada zakatul fitri. Zakatul fitri. Ya, karena ada Idul Fitri yang memang ditunaikan waktu yang paling utamanya sebelum imam naik mimbar. Tapi kita boleh lakukan sekarang ini. Apalagi amat sangat dibutuhkan. Ya, maka ada paket sembako, ada paket-paket yang lain. Dan itu adalah dari ibadah harta kita, dari berbagai jenis ibadah harta kita yang notabene-nya amat sangat bermanfaat. Padahal afdalul a'mal, sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seseorang ada dua parameternya. Kata Imam Ibnu Qayyim, muwafiqan li halihi, sesuai dengan keadaannya, wa li hajatil ummah, dan sesuai dengan tingkat kebutuhan umat. Sekarang amat sangat dibutuhkan. Ya, sembako, makanan-makanan dibutuhkan untuk kelanjutan hidupnya, kelanjutan ekonominya, dan kelanjutan ibadah puasanya. Maka insya Allah untuk menjadi kategori amal yang paling utama saat ini di era COVID ini, ibadah harta tidak boleh dinafikan. Tapi tetap ibadah jasadiyah, sholatnya, tarawehnya, ya, puasanya tidak boleh ditinggalkan. Tapi ini memandangkan bagaimana ibadah harta amat sangat utama, apalagi di saat musibah ini, di saat ujian ini. Kita ketika meningkatkan ya jumlahnya, kuantitasnya atau kualitasnya, maka ini yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, pemirsa IKADI TV yang Allah muliakan. Ada musibah terbesar bagi siapapun, yaitu musibatun nar. Musibah seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, maka keberuntungan terbesar, lawan dari kerugian, keberuntungan terbesar masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Ali Imran ayat 185. Siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sudah mendapatkan keberuntungan yang besar, kesuksesan yang tinggi. Dan kehidupan dunia ini ya bisa jadi melalaikan, bisa jadi melupakan seseorang dari esensi kehidupannya, beribadah, beramal, memperbanyak bekal untuk kebaikan hidupnya di yaumil qiyamah agar terhindar dari neraka dan agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata manusia di hari kiamat kelak akan menyesal. Menyesal karena tidak menjalankan ibadah harta. Dan dibahasakan oleh Allah surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ini penyesalan di hari kiamat atau penyesalan saat kematian seseorang. Sebagian ulama tafsir memahami fi yaumil qiyamah atau inda sakaratil maut. Saat ia menjelang kematiannya, ia menyesal dan minta laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kasih waktu, berikan aku kesempatan kembali ke dunia. Untuk apa? Fa as-saddaqu, aku akan bersedekah, aku akan beribadah harta. Kenapa itu yang disampaikan? Karena ia tahu ternyata yang mencegahnya dari neraka, yang mencegahnya dari musibah terbesar adalah sedekahnya. Yang menghapus dosa-dosanya adalah sedekahnya. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, hindarilah kalian, cegahlah diri kalian dari neraka meskipun dengan setengah biji korma. Ini biji korma dipotong jadi 2. Masya Allah. Bahkan beberapa hadis menyebutkan tentang keutamaan ibadah harta. Menghapus dosa, tudfi'ul khati'ata kama yutfi'un nar al-hatab. Padahal cara dan ya ketentuan, penentuan orang masuk surga, dosa dulu diampuni. Belum diampuni, maaf, diselesaikan dulu.
Maka ternyata ibadah harta mengampuni dosa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana air yang memadamkan api. Kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sarananya yang amat sangat paling tinggi nilainya adalah ibadah harta. Demikian juga di dalam hadis Tabrani, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minal bala. Sedekah ini dapat menutup 70 pintu, menutup pintu-pintu bala, 70 pintu bala. Masya Allah. Maka saat sekarang ini Allah sedang menunggu ibadah harta kita. Sudah ada di bulan Ramadan yang sangat istimewa. Kebutuhannya amat sangat mendesak. Ibadah harta, ibadah yang berkekalan, berkontinu. Tidak pernah diputus oleh Allah pahalanya. Masya Allah, kelipatan demi kelipatan. Padahal kita sangat menjaga diri agar tidak masuk ke dalam neraka. Karena itu musibah terbesar. Ternyata sepotong biji korma. Ternyata sekian biji korma, ternyata sekian harta kita, insya Allah menjadi tameng, menjadi tabir, menjadi pencegah kita, menjadi sitram minan nar, penghalang kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang sebelum kematian menyesal dan mengatakan aku akan bersedekah. Dan kalau yang mengatakan itu, ini tentang kaidah Al-Quran. Kalau ayat bicara tentang nanti hari kiamat, tentang sesuatu yang gaib, pasti akan terjadi. Bahwa pasti akan menyesal. Makanya Imam Artubi mengatakan ini penyesalan orang ingin membayar hutang-hutang ibadah hartanya sepanjang hidupnya. Berarti orang yang tidak menunaikan ibadah harta dia berhutang. Maka dia ingin kembali ke dunia membayar lunas hutang-hutang ibadah hartanya. Apalagi kalau zakat yang wajib. Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mensolati jenazah karena masih ada hutang yang belum dilunasi. Harta juga persoalan besar. Dan persoalan antara umat manusia terbanyak adalah persoalan harta. Benar, tobat itu diterima. Kalau hablum minallah 3, tapi kalau hablum minanas ditambah dengan yang keempat. Adakah hak orang lainnya kita ambil? Kebanyakan hak-hak antara kita adalah hak yang terkait dengan harta. Ya, memakan harta juga harus hati-hati, yang halal. Mengkonsumsi, mengenakan pakaian, memanfaatkan sarana prasarana, dipastikan semuanya clear secara harta. Mencari juga ya harta yang halal. Tolabul faridot, tolabul halal. Ba'dal faridoti, faridotun. Mencari rizki yang halal. Setelah menunaikan yang wajib, nilainya, hukumnya juga wajib, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hadirat sa'imin sa'imat, rahimakumullah. Ibadah harta adalah ibadah yang sangat istimewa. Karenanya sekian banyak jenis dan bentuk ibadah harta. Bahkan ibadah harta ini adalah ibadah yang Allah menilainya berdasarkan kemampuan kita. Tentu. Dan infak sedekah tidak hanya untuk orang-orang yang mampu. Kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tulku wa anfiqu fi sabilillahi wala tulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Ya, infakkanlah hartamu di jalan Allah dan jangan kalian menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Karena ada dua, yaitu berinfak dan menjerumuskan ke dalam kebinasaan, maka sebagian ulama tafsir mengkorelasikan, mengkaitkan ibadah harta inilah yang akan menghindarkan dari kebinasaan. Setiap pagi malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Setiap pagi malaikat mendoakan. Orang yang berinfak didoakan. Ya, ganti yang lebih baik. Terus dipertingkatkan keberkahan hartanya. Sementara yang pelit, yang kikir, yang tidak mau beribadah harta. Yang mencegah hartanya untuk ya ditunaikan haknya dalam berbagai bentuknya. Ia akan didoakan kebinasaan. Maka jelas ayat ini memerintah perbanyaklah berinfak. Karena itu di antara sarana agar kalian tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Kebinasaan harta, kebinasaan sosial. Orang tidak suka dengan orang yang pelit. Kebinasaan ekonomi, iya Allah akan kurangi. Bahkan Allah akan hilangkan keberkahannya. Padahal kalau harta tidak berkah, untuk apa gunanya? Harta tidak bermanfaat, untuk apa gunanya? La tazal qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidaklah berganjak kaki seorang ya manusia di yaumil qiyamah sehingga ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang ditanyanya selain ajalnya, ilmunya, usianya adalah hartanya, dan tentang harta ditanya 2, dari mana dan untuk apa. Ya, usia pasti dari Allah, ditanyanya untuk
apa digunakan usia. Ya, demikian juga ilmu untuk apa digunakan. Tapi harta dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan ibadah harta ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tumhil, jangan ditunda-tunda hatta idza balagatil hulqum, ketika ruh sudah di kerongkongan barulah dia mengatakan di fulanin kaza wali fulan kaza, untuk fulan ini, untuk fulan ini, padahal hartanya bukan miliknya lagi. Kenapa? Karena orang sudah meninggal, hartanya bukan miliknya, milik ahli warisnya. Mungkin milik Baitul Mal, mungkin milik lembaga, ya, lembaga kemanusiaan. Kenapa? Karena dia sudah donasikan. Maka sebelum itu terjadi, sebelum nanti menyesal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ditangguhkan. Kesempatannya cukup terbuka untuk kita, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan sekian keutamaan dari ibadah harta ini yang tadi kita sebutkan dari beberapa hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekian banyak kelipatan. Terbanyak adalah perumpamaan itu tentang ibadah harta. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Al-matsal, perumpamaan terbanyak. Bayangkan, ya, perumpamannya sampai, ya, satu biji, ya, satu tangkai menjadi 7, setiap 7 100 lagi cabang, terus berkelipatan. Ya, ini bahasa wallahu yudha'ifu liman yasha. Belum lagi Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata takwanya seseorang kepada Allah, itulah yang akan membuka pintu rizki Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebelum ia memiliki harta, ia bertakwa. Setelah ia memiliki harta, ia pun bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Benar. Dengan bertakwa, Allah mudahkan jalan kita untuk mendapatkan rezeki Allah. Namun setelah mendapatkannya, tanda takwanya kita salurkan. Kita tunaikan hak harta kita, zakat, wakaf, infak, dan sedekah kita. Inilah untuk menjadikan kita manusia bertakwa. Sebelumnya, jalankan takwa. Setelah mendapat, jalankan takwa juga. Seolah-olah demikian bahasanya. Amat sangat memuliakan manusia. Dan benar, ibadah harta ini tidak ada batasnya. Meskipun hanya sedikit. Sabaqa dirhamun dirhamaini. Ada hadis Rasulullah SAW, bisa jadi 1 dirham mengalahkan 2 dirham. Karena memang dia punyanya cuma 1 dirham. Berarti dia semuanya. Tetapi hitungan-hitungan matematika ini adalah hitungan untuk memudahkan. Namun ibadah harta, ya, terutama yang bersifat sukarela, sunnah, wakaf, infak, sedekah, tidak dibatasi jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun, meskipun ia tidak wajib zakat, ia bisa berinfak, bersedekah agar ia termasuk yang diberikan oleh Allah tambahan-tambahan kebaikan dunia. Dan dipersiapkan oleh Allah aliran pahala yang tidak pernah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat yakin inilah ibadah agung, inilah ibadah unggulan. Para sahabat pun berlomba-lomba untuk ibadah harta. Kita catat dalam sejarah perlombaannya Abu Bakar, Umar, dan Utsman tentang ibadah harta. Iya, memang kisahnya demikian. Betapa pertama kali datang kepada Rasul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia memberikan 1/4 hartanya. Umar, ya, tergerak hatinya dan memberi setengah dari kepemilikannya. Berarti lebih besar lagi secara persentase. Namun Umar terkejut manakala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang memberikan semua harta. Masya Allah. Perlombaan harta ini adalah dalam konteks kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita ingin berkontribusi mencegah bencana ini. Berkontribusi. Ya, para medis berkontribusi. Semua orang berkontribusi. Doa-doa para ulama. Demikian juga seluruh orang berdoa, bermunajat, berusaha mencegah diri dari wabah ini. Terus berusaha agar wabah ini segera keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa ada sarana ibadah. Ibadah harta yang perlu kita buktikan, kita berikan, kita kontribusikan. Yakinlah insya Allah inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meredakan
bahkan menghilangkan wabah pandemi COVID-19 ini dari kita semuanya, dari seluruh bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana kita memaksimalkan Ramadan dalam konteks ibadah harta dengan keutamaan, kelebihan dan keistimewaannya. Dan demikian pula setiap kita ingin berlomba-lomba, inilah saatnya yang paling tepat. Benar, kita ingin memberikan terbaik di dalam ya kehidupan ini dari harta kita. Bahkan ada harta yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ali Imran 92. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna manakala kalian tidak bisa atau belum mampu menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Makanya dikenal Tolha bin Ubaidillah langsung memberikan tanah yang paling ia cintai, Bayruha, untuk kepentingan umat Islam dengan pola wakaf. Demikian juga sahabat ya Abdullah bin Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikian sahabat Ali mewakafkan beberapa tanahnya. Ada yang di Khaybar, ada yang di Wadil Qura, ada di beberapa kawasan yang itu menunjukkan berarti ini paling dicintai. Ya, inilah harta yang paling aku cintai ya Rasul. Terserah engkau untuk apa ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkannya untuk kebutuhan umat Islam seluruhnya. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu an mewakafkan sumur Rumat. Inilah cara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memaknai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada harta yang paling dicintai. Insyaallah kita terus-menerus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita, khususnya di kondisi COVID-19 ini, agar kita semuanya insya Allah terhindar, insya Allah dijaga, dan musibah paling besar nanti kita dipelihara dengan ibadah harta kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri majelis yang mulia ini, majelis untuk memberkahi Ramadan kita, untuk mensyiarkan kebaikan di tengah-tengah umat ini yang sedang menghadapi musibah. Minimal ini sebagai motivasi, penguat kita untuk terus dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan wal zalazil wal munkarat ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, infaqana, sadaqatina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menebar Islam rahmatan lil alamin.